Hai Marapi, kami di Singgalang. Sepertinya engkau sangat nyaman di sana berselimut kabut. Tetaplah di sana berdiri kokoh, bertahan dari hempasan angin yang terkadang terasa dingin. Bertahanlah selama mungkin, hingga kelak kami kembali. Kami dapat menyapamu, memandangmu dari kejauhan, di sini, bersama Singgalang. Sumatera Barat terkenal dengan bentang alamnya yang mempesona. Mulai dari pantai yang indah, perbukitan yang hijau, tembok tebing alam yang kokoh, hingga gunung-gunung yang menjulang tinggi dan menjadi objek pendakian. Salah satu gunung yang menjadi favorit pendaki adalah Gunung Singgalang. Gunung Singgalang merupakan gunung vulkanik tidak aktif dengan ketinggian 2.877 meter di atas permukaan laut dan tepat berada bersebelahan dengan Gunung Merapi di Sumatera Barat. Memang benar kali ini kami berada di Gunung Singgalang. Menikmati suasana pagi, udara terasa begitu segar di sini. Namun, kali ini kita tidak akan menaiki puncak Gunung Singgalangnya ya. Tapi kita akan bermain dan membahas tentang keberadaan lokasi agrowisata yang ada pada jalur pendakian menuju puncak Singgalang. Kolong Langit itu adalah nama lokasi kita saat ini. Pemandangan yang lepas dikelilingi oleh kebun palawija dan sayuran yang luas, tentu menciptakan suatu suasana yang berbeda. Pemandangan alam yang indah juga menjadikan nilai plus jika kamu ingin berwisata di sini. Berawal dari hanya sekedar kebun jeruk, pemilik Kolong Langit tergerak untuk menciptakan sebuah lokasi wisata keluarga dan agrowisata yang bertujuan untuk meningkatkan daya jual dan produktivitas hasil perkebunan warga sekitar. Yang lebih seru lagi, di dalam perjalanan menuju Kolong Langit, kita akan menemukan sebuah perkampungan tua yang bernama Pandai Sike. Kok nggak asing ya namanya? Tentu saja, nama Pandai Sike sudah terdengar di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Mau tahu kenapa? Karena kerajinan kain songketnya. Ya, bertenun kain songket sudah menjadi keahlian turun-temurun dari penduduk desa Pandai Sike. Sedari remaja, mereka sudah diajarkan untuk bertenun, baik itu pria maupun wanita. Dan keunikannya adalah hanya pria dan wanita yang merupakan keturunan langsung dari Pandai Sike yang diperbolehkan belajar bertenun songket. Karena itulah, songket Pandai Sike menjadi sebuah kerajinan tenun yang sangat eksklusif. Kembali membahas lokasi agrowisata Kolong Langit, kami berdua penasaran nih dengan namanya Kolong Langit. Yap, bener banget nih. Biasanya ya, kalau lokasi agrowisata atau wisata alam itu tidak lepas dari nama daerahnya sendiri atau nama-nama tanaman. Pokoknya yang berbau mekar-mekar dan puncak-puncak gitu deh. Nah, penasaran kan? Yuk kita tanya langsung aja sama pemilik Kolong Langitnya. Nah Pak, tadi kan Nabila sama Kak Tessa udah jalan-jalan di sekitar Kolong Langit nih. Ya. Pemandangannya tuh sangat bagus. Ya. Nah, sekarang Nabila tuh masih penasaran, apa sih di balik nama Kolong Langit tersebut, Pak? Oh, iya. Ini sebenarnya di samping pemandangan ya, view-nya juga indah di sini ya. Kalau masalah Kolong Langit ini Bapak dulu hasil satu kajian ilmiah dalam studi Al-Quran dulu. Itu di Jakarta dulu ya. Jadi kuliahannya itu membahas tentang satu ayat dalam surah Al-Baqarah ya. Bapak ada catat dulu nih namanya ya. Surah Al-Baqarah 22 ini. Alladzi ja'ala lakum ard fil firasan was sama binaan wa anzala minas sama ma'in fa akhraja bihi minas samarat rizqan lakum fala taj'alu lillah andadan wa antum ta'lamun. Nah, di sini
Jadi Bapak di sini dalam kuliah itu melakukan satu pembahasan apa yang diciptakan, yang dijadikan oleh Allah ini di bumi ini. Firasan adalah sebagai hamparan untuk makhluknya, untuk ciptaannya. Nah itu. Binaan, firasan binaan. Itu kalau di dalam tafsir, para ahli tafsir itu mengatakan Allah menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap. Nah itu tafsiran boleh ya. Tapi kalau dalam satu pengkajian itu binaan di sana. Binaan ini adalah pendidikan, pelatihan. Nah itu ya. Jadi pelatihan budaya itu tidak saja, kalau dulu pada awalnya dulu hanya khair dan syar. Budaya khair, budaya syar. Dulu, sekarang udah banyak. Udah ada andadannya. Pakai andadan. Berbagai macam-macam pembinaan. Kalau di sini berbagai buah-buahan. Makanya Bapak bawa ke agrowisata di situ. Ke buah-buahannya itu. Tapi sebenarnya numpang aja itu ya. Nah, itu. Jadi Firasan ini adalah sebagai tempat persemaian berbagai binaan. Jadi Bapak tertariknya di situ. Kenapa Bapak bisa mengangkat kolong langit ini? Karena itu. Karena agrowisata ini banyak dipuji oleh berbagai lapisan. Wah, ternyata berat juga ya filosofinya tentang kolong langit ini. Iya, nggak habis pikir deh. Ternyata kolong langit bermakna segala yang hidup di bumi semua berada di bawah langit. Wah, dalam banget. Dah yuk seriusnya, sekarang kita coba untuk mengeksplor kolong langit. Rugi dong kalau kita kesini cuma sekedar lihat-lihat aja. Di kolong langit ini banyak dibudidayakan tanaman buah-buahan seperti jeruk, markisa, stroberi, dan banyak lainnya. Di sini kita bisa membeli buah-buahan sebagai buah tangan maupun untuk dikonsumsi langsung di tempat. Serunya lagi, kita bisa memetik sendiri buah-buahan yang ingin dibeli. Yang berarti kesegaran buah-buahan yang kita beli dijamin 100%. Bang, mau nanya nih bang. Ya deh, apa? Abang lagi ngapain sih nih? Ini lagi melakukan penanaman stroberi. Oh, daun stroberi. Ya. Berarti ini daun stroberinya ya bang ya? Oh, Harus dibolong-bolongin gitu ya? Iya. Melakukan penanamannya stroberi, ini kan dilakukan perbanyakannya namanya vegetatif. Jadi melalui sulur atau bahasanya stolon. Jadi dari sulur ini kita melakukan pengembangbiakan anakannya. Jadi setelah 20 hari setelah melakukan sulur, jadi kita melakukan pindah tanam. nah bang, gini Ya. kan di kolong langit ini kenapa sih bang lebih ke fokus ke agrowisata daripada ke usaha yang lainnya? Karena dari kita bisa lihat dari landscape lokasinya, ini sangat mendukung lagi dari bidang pertaniannya. Oh gitu. Ya, jadi dari usaha, saya sambil kerja nggak apa-apa ya? Iya nggak Ya, apa-apa. Jadi Biar istilahnya kami tahu. Mengangkat potensi nagari dari bidang pertanian, salah satunya dari hortikultura buah-buahan. Oh, gitu. Kedepannya agrowisata kolong langit nih mau bagaimana lagi gitu bang? Ngangkat wisatanya. Jadi samping dari promosi dari pengunjung yang datang, kemudian kami akan meningkatkan lagi dari segi kualitas, dari kualitas sumber daya manusianya, kualitas sumber daya istilahnya komponen untuk memajukan agrowisata ini dari segi pertaniannya. Jadi akan dibutuhkan tenaga ahli di dalam. Nah bang, selain di sini tanaman stroberi, ada tanaman apa lagi nih bang? Di samping stroberi, agrowisata kolong langit ini juga ada jeruk, siam, madu, ada juga blackberry, di sana bisa dilihat. Banyak ya bang ya? Iya betul. Jadi ada didukung juga dengan tanaman hias seperti yang bisa ada dilihat di sana. Nah bang, kan di Ya. sini banyak
buah-buahan. Ya, betul. Nah, cara pembeliannya gimana sih Bang? Apakah boleh pembeli langsung ke tamannya Ya. memetik sendiri atau gimana? Jadi di sistem di sini penjualannya ini sistemnya on the spot. Jadi pengunjung yang datang, pengunjung yang menikmati cara panen buahnya, mereka yang nimbang gitu. Jadi istilahnya sendiri gitu ya. ya dipetik sendiri. Jadi beda dari pembelian di pasar-pasar seperti biasa ini. Ya. Bang, kami boleh coba nanam? Iya silakan. Itu. Jadi dari siapa yang nanam? Gila. Oke. Jadi ini harus digini dulu ya, Bang? Digali dulu, Gali. kalau bisa setengah dari dalam stroberi. Ya. Terus tuh Dikeluarin hati-hati stroberi. Tapi itunya. oh, Nah, gini nih. Tekan dulu. Up. Set. Kalau bisa ekor yang ini ngadep ke belakang. oh ini. Ya. Ini kita tanamin kali atau cuma tutup-tutupin kayak biasa? Ya tutup yang biasa, Oke. nggak perlu terlalu padat. Jadi fungsinya karena ekornya ke sini, ini nanti buahnya nanti ke sini. Oh, ke sini. Ya. Jadi kalau sini kan nanti buahnya datar, kalau datar hama yang menyerang juga gampang juga. Iya. Jadi kalau di sini kan bisa menggantung. Gitu. Kalau untuk panennya berapa lama ya, Bang? Biasanya kalau stroberi, ini jenisnya yang kami tanam ini jenisnya California. Jadi kalau California panennya itu 58 hari setelah tanam atau kisaran 1,5 bulan lu sudah memunculkan bunga. Kalau udah panennya mungkin 2 bulanan. Ya, Itu udah berbuah stroberi gitu. ya buah pertama. Kak Tessa mau nyoba nggak? Ntar aja deh kita tunggu ya. Oke. Terkabarin Nanti kalau aja ya, nanti Bang. ada yang bisa dipanen, nanti bisa Iya. panen, nanti bisa dicoba. Mau coba lagi? Boleh. Oke. Sip. Nah, ini nggak? Iya deh. Ada saja. Jadi Begini. Dilobangin dulu kak? Oh iya, ini lobangin dulu. oh iya. Berdua deh. Ini hancur nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya emang nggak apa-apa. Ekornya ke belakang, lurus. Ah ya. Usahakan kokoh gitu, tapi nggak terlalu terkesan padat, tapi kokoh. Iya. Oke, habis tanam seminggu kemudian baru dilakukan pemupukan pertama. Pemupukan. Ya. Satu. Pemupukannya bisa dari olahan kompos dari kotoran ternak maupun dari pupuk buatan sejenis nitrogen, fosfor maupun kalium dengan rasionya sama. Kalau lebih bagusnya untuk buah stroberi ini pupukannya pupuk dari kotoran hewan ternak atau gimana buatan? Kalau bisa balance ya, kita istilahnya perbandingan dengan pupuk kandang maupun pupuk sintetis itu harus seimbang. Kalau misalnya kita memfokuskan pemupukan di organik, maka kita akan melakukan meminimalisir pemupukan sintetis. Jadi kita memaksimalkan. Dengan memprioritaskan konsep tanaman sehat dan alami, semua tanaman di sini bebas pestisida. Bahkan pupuknya pun menggunakan pupuk alami. Dan semua tanaman di sini memerlukan perawatan ekstra. Namun berkat kerja keras tersebut, semua tanaman di sini tumbuh sehat dan subur. Ah di sini. Posisi kakak di sini. Nih kalau pakai panen pakai gunting. Ini Ya. Di atas pangkal buah. di sini. Yap. Oke. Juga dong. Mana lagi? Di sini ya, Bang? Yap. Jadi bedanya kalau pengambilan pakai gunting itu bagus. Jadi meminimalisir istilahnya batang bekas gunting buah itu terkena jamur. Jadi kalau misalnya diambil pakai tangan, jadi tingkat serangannya lebih tinggi daripada pengambilan pakai gunting. Nah, di sini adalah tempat penangkaran stroberi yang benar-benar istilahnya diteliti. Jadi segi kualitas kadar sukrosa buahnya, kemudian dari kualitas ukuran maupun
rasa buahnya. Silakan kita masuk. Nah, ini ada lagi buah. Kita bisa ambil. Kenapa pakai plastik ya, Bang? Karena pakai plastik ini yang pertama itu mencegah dari hama dan penyakit. Kemudian dari meminimalisir kontak pestisida secara langsung. Jadi karena stroberi ini dimakan secara langsung, jadi kami lebih mengedepankan membungkus buah daripada harus menyemprotnya. Boleh dicoba, Bang? Oke, silakan. Kakak yang coba ya. Iya. Manis? Ya, Manis. Kamu mau coba? Manis, Dia Bang? langsung Manis, coba deh. Tuh, gimana? Enak kan? enak. Hmm. Rasanya tuh kayak lebih seger gitu daripada yang Iya. Bila coba dari yang Boleh dibawa pulang semua nggak, Bang? Yang kakak ini jenis stroberinya namanya kalibret. Jadi ditandai dengan ukuran daunnya. Jika kita ingin bertanya atau ingin mengetahui seluk-beluk tentang tanaman, maka pemilik tak sungkan untuk menerangkan perihal tanaman tersebut dari awal hingga akhir, mulai dari nama, jenis, cara menanam, cara merawat, bahkan sampai cara memetik. Jadi selain berwisata, kita juga bisa nambah ilmu nih. Nah, jadi jika kalian yang berada di Sumatera Barat atau yang sedang berpergian ke Sumatera Barat, maka tak ada salahnya jika berkunjung ke Kolong Langit. Dijamin gak bakal rugi deh, dan akan selalu berkesan. Nggak terasa ya perjalanan kita hari ini cukup jauh juga. Iya nih, dan sangat memuaskan banget dari wisatanya, keindahan alamnya, dan semua ilmu yang udah kita dapatkan. Nah, pada trip ini kami berada di Kolong Langit, Sumatera Barat. Nah, teman-teman semua jangan lupa saksikan. Perjalanan kami selanjutnya, Remaja Cinta Indonesia. Dadah!